Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dijauhi oleh wabah yang sedang melanda dunia saat ini, yaitu COVID-19. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kami kelompok 7 mata jurusan Akuntansi Syariah semester 5. Dosen pengampu Elsa Fitri Amran, SE, MM, MSI. Di mana kelompok 7 ada 3 orang anggotanya teman-teman. Yang pertama, Ani Cafdillah dengan NIM 1830403005. Dan saya sendiri, Dia Hawiliah dengan NIM 1830403025. Dan Hanif Abdillah dengan NIM 1830403040. Nah, di sini teman-teman, kami akan menjelaskan proses audit di mana terdapat 5 materi, yaitu yang pertama, tujuan audit laporan. Yang kedua, tanggung jawab audit dan manajemen. Yang ketiga, asersi manajemen. Yang keempat, tujuan audit terkait transaksi. Yang kelima, tujuan audit terkait saldo. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Nah, yang pertama nih, tujuan audit laporan. Nah, apa sih tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan? Nah, tujuan audit biasa atas laporan keuangan oleh audit independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang berupa material, posisi keuangan, hasil operasi, arus kas, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, teman-teman. Nah, itu dia tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang langkah-langkah untuk mengembangkan tujuan audit. Apa aja ya teman-teman langkah-langkah untuk mengembangkan tujuan audit tersebut? Yang pertama, memahami tujuan dan tanggung jawab audit itu sendiri. Yang kedua, membagi laporan keuangan menjadi berbagai siklus. Yang ketiga, mengetahui asersi manajemen tentang laporan keuangan. Yang keempat, mengetahui tujuan audit khusus untuk kelas transaksi, akun, dan pengungkapan. Nah, itu dia langkah-langkahnya teman-teman untuk mengembangkan tujuan audit. Nah, selanjutnya nih, ada tanggung jawab audit dan manajemen. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Nah, kita bahas dulu tanggung jawab audit. Tanggung jawab audit apa aja sih ya? Nah, teman-teman, di sini tanggung jawab audit ada 4. Yang pertama, mendeteksi berbagai kekeliruan. Yang kedua, mendeteksi berbagai kecurangan. Yang ketiga, tanggung jawab atas adanya tindakan ilegal. Yang keempat nih, teman-teman, melaksanakan audit sebagai kapasitas yang layak tentang laporan keuangan di mana telah bebas dari salah saji material ataupun kekeliruan yang ada. Nah, setelah dari tanggung jawab audit, kita juga pengen tahu nggak sih teman-teman tentang tanggung jawab dari manajemen? Nah, kita lihat sama-sama ya teman-teman. Nah, ini dia tanggung jawab manajemen. Dalam tanggung jawab manajemen terbagi menjadi 2 teman-teman. Yang pertama, yaitu mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik serta menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai. Yang kedua nih teman-teman, tanggung jawab atas kewajaran penyajian laporan keuangan berkaitan dengan privilege untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa yang dianggap perlu teman-teman. Nah, itu dia teman-teman. Kita telah membahas tanggung jawab manajemen, tanggung jawab audit, dan tujuan dari audit itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang asersi manajemen. Asersi manajemen merupakan representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun serta pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan. Asersi manajemen berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. GAAP atau PSAK. Karena asersi ini merupakan
Bagian dari kriteria yang digunakan manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Yang pertama, asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa selama periode yang diaudit. Dibagi menjadi 5 asersi. Yang pertama, occurrence, yaitu asersi kejadian. Asersi keterjadian bersangkutan dengan apakah transaksi yang dicatat dalam laporan keuangan yang terjadi selama periode akuntansi itu. Misalnya, manajemen menegaskan bahwa transaksi penjualan yang dicatat merupakan pertukaran barang atau jasa yang benar-benar terjadi. Yang kedua, competence, yaitu asersi kelengkapan. Asersi ini menyatakan apakah semua transaksi yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan sudah dimasukkan seluruhnya. Misalnya, manajemen menegaskan bahwa semua penjualan barang dan jasa telah dicatat dan dimasukkan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, accuracy, yaitu asersi keakuratan. Asersi keakuratan menyatakan apakah transaksi telah dicatat pada jumlah yang benar. Yang keempat, classification, yaitu asersi klasifikasi. Asersi klasifikasi menyatakan apakah transaksi telah dicatat pada akun yang tepat. Misalnya, pencatatan gaji di bagian administrasi pada harga pokok penjualan merupakan satu contoh pelanggaran atas asersi klasifikasi. Dan yang terakhir, cutoff. Asersi cutoff menyatakan apakah transaksi telah dicatat pada periode akuntansi yang benar. Yang kedua, asersi tentang saldo akun pada akhir periode. Asersi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, eksistensi, merupakan asersi eksistensi yang bersangkutan dengan akun aktiva, kewajiban, dan kepentingan ekuitas yang dicantumkan dalam neraca yang ada pada tanggal neraca. Yang kedua, kelengkapan. Asersi ini menyatakan apakah semua akun yang harus disajikan dalam laporan keuangan pada kenyataannya sudah dicantumkan. Yang ketiga, penilaian dan alokasi. Asersi ini berkaitan dengan akun aktiva, kewajiban, dan kepentingan ekuitas telah dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat, termasuk setiap penyesuaian penilaian untuk mencerminkan jumlah aktiva pada nilai realisasi bersih. Dan yang terakhir, hak dan kewajiban. Asersi ini membahas tentang apakah aktiva merupakan hak entitas dan apakah kewajiban merupakan kewajiban entitas pada tanggal tertentu. Yang ketiga, asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Asersi ini dibagi juga dengan 4. Yang pertama, keterjadian serta hak dan kewajiban asersi. Yang kedua, kelengkapan. Yang ketiga, keakuratan dan penilaian. Yang kelima, klasifikasi. Yang keempat, klasifikasi dan dapat dipahami. Selanjutnya, tujuan audit terkait transaksi. Yang pertama, keterjadian transaksi yang dicatat memang ada. Tujuan ini berkenaan dengan apakah transaksi yang tercatat memang benar-benar terjadi. Pencatatan transaksi penjualan ke dalam jurnal penjualan, padahal transaksi itu tidak terjadi, merupakan pelanggaran atas tujuan keterjadian. Tujuan ini merupakan padanan auditor atas asersi manajemen tentang keterjadian untuk kelas transaksi. Yang kedua, kelengkapan transaksi yang terjadi telah dicatat. Tujuan ini berkaitan dengan apakah semua transaksi yang harus dimasukkan dalam jurnal benar-benar telah dicatatkan. Kelalaian untuk memasukkan transaksi penjualan ke dalam jurnal penjualan dan buku besar ketika penjualan itu terjadi melanggar tujuan kelengkapan. Tujuan ini merupakan padanan bagi asersi manajemen tentang kelengkapan untuk kelas transaksi. Tujuan keterjadian dan kelengkapan menekankan kepentingan audit yang berlawanan. Keterjadian bersangkutan dengan kemungkinan lebih saji, sementara kelengkapan bersangkutan dengan kemungkinan transaksi tidak dicatat atau kurang saji. Yang ketiga, keakuratan transaksi yang dicatat pada jumlah yang benar. Tujuan ini membahas keakuratan informasi tentang transaksi akuntansi dan merupakan salah satu bagian dari asersi keakuratan untuk kelas transaksi. Untuk transaksi penjualan,
Tujuan ini dilanggar jika jumlah barang yang dikirimkan ternyata berbeda dengan jumlah yang tercantum dalam faktur penagihan. Terjadi kesalahan penjumlahan atau perkalian dalam faktur penagihan atau jumlah yang salah dimasukkan dalam jurnal penjualan. Jadi, penting adanya untuk membedakan antara keakuratan dan keterjadian atas kelengkapan. Yang keempat, posting dan pengiktisaran transaksi yang dicatat dimasukkan ke dalam file induk dan diiktisarkan dengan benar. Tujuan ini berkaitan dengan keakuratan transfer informasi dan transaksi yang dicatat dalam jurnal ke buku besar pembantu dan buku besar. Ini merupakan bagian dari asersi keakuratan untuk kelas transaksi. Posting transaksi dari jurnal ke buku besar pembantu, buku besar, dan file induk lain yang berkaitan umumnya dilakukan secara otomatis oleh sistem akuntansi yang terkomputerisasi. Maka, risiko kesalahan manusia dalam melakukan posting ini sangat kecil setelah auditor dapat menetapkan bahwa komputer telah berfungsi dengan baik. Yang kelima, klasifikasi transaksi yang dicatat dalam jurnal klien telah diklasifikasikan secara tepat. Tujuan ini menyatakan apakah transaksi telah dimasukkan dalam akun yang tepat dan merupakan padanan auditor atas asersi klasifikasi manajemen untuk kelas transaksi. Contohnya, misklasifikasi penjualan adalah mencatat penjualan tunai sebagai penjualan kredit. Dan yang terakhir, penetapan waktu transaksi yang dicatat pada tanggal yang benar. Tujuan penetapan waktu transaksi merupakan padanan auditor atas asersi cut-off manajemen. Kesalahan penetapan waktu terjadi jika suatu transaksi tidak dicatat pada hari terjadinya. Sebagai contoh, transaksi penjualan harus dicatat pada tanggal pengiriman barang. Tujuan audit terkait saldo. Yang pertama, eksistensi jumlah yang tercantum memang ada. Tujuan ini bersangkutan dengan apakah jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan memang harus dicantumkan. Yang kedua, kelengkapan jumlah yang ada telah dicantumkan. Tujuan ini bersangkutan dengan apakah semua jumlah yang harus tercatat pada suatu akun benar-benar telah dicatat. Yang ketiga, keakuratan jumlah yang telah tercantum dinyatakan dengan benar. Tujuan ini mengacu pada jumlah yang tercantum secara aritmetika sudah benar. Yang keempat, klasifikasi jumlah yang tercantum dalam daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat. Klasifikasi ini melibatkan penentuan apakah pos-pos yang ada dalam daftar klien telah dicantumkan dalam akun-akun buku besar yang tepat. Yang kelima, cut-off transaksi yang mendekati tanggal neraca telah dicatat pada periode yang tepat. Tujuan auditor di sini adalah menentukan apakah transaksi-transaksi telah dicatat dalam saldo akun pada periode yang tepat. Yang keenam, hubungan yang dirinci atau detail tie-in, rincian saldo yang sesuai dengan jumlah pada file induk yang berkaitan, sesuai dengan total saldo akun dan sesuai dengan total buku besar. Tujuan yang dirinci ini memastikan rincian dalam daftar telah disiapkan secara akurat, ditambahkan dengan benar, dan sesuai dengan buku besar. Yang ketujuh, nilai yang direalisasikan aktiva yang telah dicantumkan dalam jumlah yang diestimasi akan direalisasi. Tujuan ini terkait dengan apakah saldo akun telah dikurangi untuk memperhitungkan penurunan biaya historis ke nilai realisasi bersih. Dan yang terakhir, hak dan kewajiban. Hak selalu berkaitan dengan aktiva, dan kewajiban selalu berkaitan dengan utang. Tujuan ini hanya diterapkan pada akun aktiva serta merupakan bagian dari asersi manajemen tentang hak dan kewajiban untuk saldo akun. Terdapat lebih dari satu tujuan audit khusus yang berkaitan dengan saldo untuk suatu tujuan audit umum yang berkaitan dengan saldo. Sekian pembacaan materi dari kelompok kami.
Terlebih dan terkurang, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.